Selamat datang di CG Prep Course Training. Di video kali ini kita akan membahas tentang linearisasi. Apa itu linearisasi? Linearisasi itu adalah proses transformasi, ya, persamaan dari bentuk level, ya, atau bentuk biasa ke bentuk percentage change atau persentase perubahan. Mengapa persamaan harus kita rubah bentuknya dari linear atau dari level ke percentage change? Itu sederhana aja jawabannya, karena Jempek, software yang kita pakai untuk menggunakan solve, ya, model CGI, itu dia mensyaratkan persamaannya itu harus ditulis dalam bentuk percentage change, ya. Jadi tentunya kita harus belajar apa itu. Jadi dalam video kali ini minimal ada 3 topik yang akan kita bahas. Jadi apa sih prinsip dari bagaimana itu prinsip dari linearisasi. Kemudian kedua, kita akan bahas tentang aturan dari linearisasi, aturan dari linearisasi. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang aplikasi dari linearisasi, aturan linearisasi tadi, ya, ke dalam persamaan kunci, ya, persamaan kunci atau penting, ya, dalam CGI model. Oke. Nah, pertama kita bahas dulu prinsipnya, prinsip dari linearisasi. Mungkin kita bisa awali dari persamaan umumnya, ya. Jadi ini Y adalah fungsi dari katakanlah X1 sampai Xn. Oke. Nah, Y besar, ya. Ini hati-hati, ini Y besar itu dia level form. Jadi bentuk aslinya, ya. Dan juga X itu juga level form. Nah, kalau kita balik lagi ke kalkulus, ya, maka kita bisa membuat total diferensialnya. Total diferensial itu adalah sigma I turunan parsial dari F terhadap Xi dikali dxi. Nah, ini total diferensial. Mungkin kita perlu highlight. Nah, ini cukup penting. Ini adalah total diferensial. Kemudian kita definisikan, kita definisikan percentage change, ya. Jadi Y kecil ini percentage change, ini kecil, ya, huruf kecil, berarti adalah DY dibagi Y awal dikali 100. Nah, ini percentage change. Demikian juga XI kecil itu adalah DXI dibagi XI kali 100. Nah, ini sama kecil, percentage change-nya, rumus percentage change. Oke. Demikian pula dari sini kita bisa juga definisikan DY sebagai Y kali Y kecil dibagi 100, dan untuk dengan cara yang sama dxi sama dengan xi kali xi kecil dibagi 100.
Nah, jadi yang ini demikian juga ini adalah hal yang perlu kita ingat ya. Oke. Nah, selanjutnya maka kita bisa menuliskan juga intermediate change. Intermediate change itu adalah bentuk antara dari sebelum dari level form ke percentage change ya. Caranya seperti ini. Jadi immediate form itu adalah bisa kita lihat dari persamaan yang ini. Misalkan untuk yang ini, untuk yang ini, maka immediate formnya itu adalah Y besar kali Y kecil sama dengan 100 kali D Y besar. Kemudian yang ini XI besar kali XI kecil sama dengan 100 kali D XI. Ini immediate form. Ini immediate form. Ini immediate form. Jadi ini disebut dengan immediate form. Nah sekarang kalau kita awal dari total diferensial yang ini, maka kita coba substitusikan si dy yang ini ke dy yang ini. Ini berarti sini ya. Kemudian kita substitusikan si dxi yang ini ke dxi yang ini ya. Gitu. Oke. Maka kita bisa tulis di sini dy adalah y per y kecil bagi 100 ya. Ini untuk sisa kiri persamaan. Kemudian ini kita tulis ulang I delta F per delta XI. Nah, si dxi nya kita ganti menjadi XI besar kali XI kecil dibagi 100. Oke. 100 nya kita bisa coret sehingga ini menjadi Y kecil sigma I over I df per dxi kali xi kecil. Nah, ini disebut dengan intermediate form. Oke. Nah, kalau misalkan kita bagi sisi kiri dan sisi kanan persamaan ini dengan Y besar ya. Ini kita bagi dengan Y besar, maka kita bisa bikin Y kecil itu sama dengan sigma I over df per dxi kali xi besar xi kecil dibagi Y. Oke. Sehingga kita bisa tulis percentage change dari Y itu sama dengan I df per dxi dikali si, kita definisikan nanti si, di mana si ini adalah xi besar per y ya,
itu adalah sering dianggap share dari XI ya, terhadap I. Nah, ini disebut dengan aturan percentage change form. Oke. Jadi ke si persamaan ini cukup penting dalam proses Oke. Nah, oleh karena itu saya akan coba apa namanya? Ini ini kita buat ya, saya bawa terus si aturan yang ini karena cukup penting ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke topik tentang rule of atau aturan dari linearization ya. Yang pertama kita coba power, pangkat-pangkatan ya. Contoh misalkan kita punya persamaan Cobb-Douglas umum ya. Y besar sama dengan produk ya dari XI besar pangkat alpha I. Oke. Coba kita cari intermediate form dan dengan linear percentage formnya. Nah, mungkin ini kita bawa ya, lihat kita nggak dari awal dari tadi aturannya seperti itu. Maka kita bisa tulis Y besar Y kecil sama dengan sigma I dari turunan dari si Y ini terhadap XI. Bagaimana turunan dari Y ini terhadap XI? Nah, turunkan aja, berarti alpha I kali XI pangkat alpha I min 1 dikali produknya, dimana pakai J tidak sama dengan I, XJ pangkat alpha J. Ini adalah turunannya, kemudian dikali yang ini ya, XI kali XI kecil. Ini bisa kita kita bisa sederhanakan menjadi Y besar Y kecil sama dengan sigma I alpha I kali XI pangkat min 1 ya. Kemudian si XI alpanya itu bisa masuk ke sini menjadi I XI pangkat alpha I dikali XI kali XI kecil. Oke. Sehingga bisa diselesaikan menjadi karena ini adalah Y besar, maka kita bisa tulis sama dengan sigma I alpha I kali XI kali Y kali XI kali XI kecil. Oke. Nah, selanjutnya ini itu kita bisa coret ya, karena ini XI pangkat min 1 ya. Ini kita bisa coret, ini kita bisa coret, sehingga ini menjadi sigma I alpha I kali Y kali XI besar. XI kecil, karena XI besarnya udah dicoret, XI besar. Berarti ini adalah immediate formnya. Ini immediate formnya. Oke. Kalau si persamaan ini kemudian kita bagi Y besar, maka ini juga kita bagi Y besar, maka tentu hasilnya percentage change Y itu sama dengan sigma I alpha I kali
XI kecil. Ya. Jadi ini adalah percentage change form. Oke. Jadi sekarang kita punya satu rule of linearization untuk melinearisasi persamaan yang pangkat. Ya. Jadi, kalau kita punya persamaan pangkat seperti ini, ya, maka percentage change formnya adalah ini. Ya. Nah, mari kita kasih contoh. Misalkan contoh ya. Contoh, kalau kita punya persamaan Y sama dengan X pangkat 3, oke, maka kita aplikasikan, karena ini cuma satu ya, dia percentage change-nya itu adalah 3 kali X gitu. Karena langsung alpha kali XI. Nah, jadi kalau kita punya Y sama dengan katakanlah X alpha kali M beta, maka percentage change-nya adalah alpha kali X ditambah beta kali M kecil. Ini mengaplikasikan rule of linearization dari power. Oke, sekarang bagaimana rule of linearization untuk sum? Oke, sebelum kita mulai, kita balik lagi ke sini dulu, ini supaya kita selalu ingat. Kalau sum berarti dia persamaan awalnya adalah Y besar sama dengan dijumlahin X, I. Oke, bagaimana cara mencari percentage change formnya? Oke, nah, kembali kita aplikasikan prinsipnya yang ini, yang di kanan ini, kan? Maka Y kali Y kecil, kemudian kita turunkan masing-masing XI, karena XI itu kita turunkan, itu turunannya 1, XI X1 turunannya 1, maka langsung aja sigma I sama dengan XI kecil gitu. Oke. Nah, karena kita dulu itu juga punya aturan yang kedua, ya, kita ingat balik lagi ke sini. Nah, yang ini, ya, nah, kita coba bawa aturan itu ke depan. Oke, nah yang kedua ini, maka ini kita langsung aja pakai ini, yang jelas kita sudah tahu immediate formnya. Ini immediate formnya. Kalau percentage change formnya langsung kita aplikasikan aja. Ini kita aplikasikan aja, berarti Y sama dengan turunan dari masing F terhadap XI adalah 1, maka kita langsung sigma I 1 XI. Nah, ini adalah percentage change form. Jadi sekarang kita tahu kalau kita punya persamaan dengan bentuk sum seperti ini, maka immediate formnya ini dan percentage change formnya ini. Oke. Kita contohkan, misalkan mungkin perlu diingat juga bahwa yang dimaksud dengan S I itu adalah share dari XI terhadap Y, ya. Oke. Nah, kita contohkan, misalkan kita punya persamaan Y sama dengan X1 plus X2, supaya sederhana aja ya. Maka immediate formnya langsung aja Y kecil Y besar Y kecil sama dengan
X1 kali X1 kecil ditambah X2 kali X2 kecil. Oke, itu immediate formnya. Sorry, ya betul. Percentage change formnya, ya udah percentage change balik. Berarti Y kecil sama dengan S1 kali X1 plus S2 kali X2, di mana S1 itu adalah X1 besar per Y share, dan S2 itu adalah X2 per Y share dari X2 nya. Oke. Kita bawa oke. Nah, sekarang fraction atau pembagian. Oke. Nah, pembagian itu adalah kalau kita punya persamaan seperti ini. Y sama dengan X dibagi M. Oke. Ini sebenarnya kita coba apply. Ini kita coba apply. Berarti Y besar, Y kecil sama dengan turunan Y terhadap X. Turunan Y terhadap X itu adalah 1 per M besar. Oke. 1 per M besar, kemudian kita kalikan dengan X-nya, yaitu X. Berarti X besar, X kecil. Oke. Ditambah turunan dari Y terhadap M. Turunannya terhadap M itu adalah X minus M square. Oke. Dikali M besar, M kecil. Oke. Nah, kita bisa coret si square-nya dan M-nya sehingga ini menjadi X per M kali X kecil dikurangi X per M kali M kecil. Oke. Nah, Anda tahu kan dari sini bahwa X per M itu adalah Y. Berarti kita bisa ganti ini menjadi Y, kita bisa ganti ini menjadi Y, sehingga Y besar Y kecil sama dengan Y kali X minus Y kali M. Y nya kita bisa coret sehingga percentage change dari Y adalah X min M. Oke, jadi kalau kita punya pembagian, maka pembagian, maka percentage-nya itu adalah pengurangan. Nah, multiplication juga sebenarnya itu adalah lebih sederhana lagi ya. Multiplication itu adalah aplikasi dari power tapi dengan pangkat 0 ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan X kali M, itu ini percentage-nya itu menjadi X plus M. Ya. Jadi ini adalah aturan-aturan yang memang sering dipakai dalam proses melakukan linearisasi dengan dalam segi model dengan menggunakan jempek. Oke, nah selanjutnya yang Anda Anda lakukan itu adalah mempelajari aturan-aturan linearization yang sering digunakan ya,
Nah, ini contoh. Ini ada lima ada apa ada Anda tolong mendownload aturan linearization ya. Ada 15 aturan ya. 15 rule ya. 15 15 patterns ya dari linearization yang bisa Anda download di course website dan tolong dipelajari. Kemudian mungkin Anda bisa lihat prosesnya ya. Anda bisa lakukan sendiri dengan prinsip yang sama ya. Anda bisa lakukan sendiri ya menggunakan menggunakan aturan yang ini ya. Kalau Anda mau turunkan sendiri, tapi kalau Anda nggak mau turunkan sendiri, dipegang aja juga boleh ya. Jadi catatan ini dipegang. Sebagian yang sederhana mungkin bisa Anda ingat ya. Tapi minimal tolong untuk membuat Anda familiar ya dengan aturan-aturan ini. Ini beberapa contoh yang sering terpakai. Misalkan kalau Y sama dengan 4, maka percentage change-nya berarti 0 gitu ya. Y sama dengan X seperti ini, 3X seperti ini. Oke, YXZ perkalian ini berarti seperti ini ya. Kemudian bisa juga ada immediate form-nya ya. Jadi nanti dalam tableau file yang menuliskan persamaan-persamaan itu bisa muncul dua kemungkinan ya, bisa muncul dia dalam bentuk percentage change, bisa muncul juga dalam intermediate form. Jadi Anda tolong familiar. Kapan akan muncul percentage change, kapan akan muncul intermediate form tergantung ya. Kalau misalkan persamaan-persamaan tertentu ya, yang misalkan initial value-nya 0 itu kalau percentage change itu agak tidak tepat ya. Kalau awalnya 0 kan persentasenya 0 padahal dia berubah ya. Itu maka orang akan sering menggunakan delta ya. Gitu. Jadi kalau delta berarti bukan percentage change ya. Oke, jadi Anda tolong pelajari file ini ya. Bisa di-download. Ini ada 15 rule. Ada 15 rule yang bisa Anda pelajari dan familiarisasi. Selanjutnya Anda tolong melakukan exercise yang dikumpulkan, disubmit ya untuk bagian ini. Untuk melatih untuk latihan ya. Untuk latihan jadi untuk latihan Anda tolong exercise disubmit sebelum tanggal berapa ya? Ini berarti sebelum tanggal 13 ya, sebelum tanggal 13 Juni. Oke, tolong disubmit. Adalah untuk masing-masing soal ini tolong bikin 2 ya, intermediate formnya seperti apa, kemudian percentage change-nya, form seperti apa ya, di submit online. Oke. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang ketiga ya, yaitu aplikasi dari aturan linearisasi tersebut ya untuk beberapa persamaan penting ya, dalam CGI yang sering muncul ya, dalam CGI model ya. Yang sering muncul dalam CGI model itu adalah hasil dari minimisasi biaya atau minimisasi pembelian subjek terhadap GS. Jadi kalau kita punya problem ini, yang ini review ya, Anda pernah belajar kan, menemukan ini, kalau katakanlah biaya ya, biaya produksi, di mana WI itu adalah harga dari XI itu input, subject to
CS function ya. CS function itu misalkan key sama dengan sigma i delta i ya, kali xi pangkat min row dipangkatkan min 1 per row, kemudian elasticity of substitution sama 1 per 1 plus row. Oke. Solusinya, nah ini harusnya Anda udah familiar ya, sudah hafal, sebaiknya cukup sekarang sudah harus familiar ya. Solusinya tentu adalah dua persamaan. Ya, pertama itu adalah xi kali q, kemudian delta i pangkat sigma dikali wi pangkat c dipangkat min sigma. Terus di sini c didefinisikan sebagai sigma i kali delta i pangkat sigma kali wi pangkat 1 min sigma kali 1 per 1 min sigma. Oke, nah ini solusi yang sering ini solusi dari problem tersebut. Oke. Nah, ini semua ini masih dalam level form. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat bentuk dari percentage change formnya ya, atau kalau enggak immediate formnya. Oke. Nah, tahap pertama mungkin kita perlu ingat bahwa definisikan aja ya supaya tidak ribet kelihatannya gitu ya. Mari kita definisikan bahwa kalau kita punya variabel m, oke, maka m hat itu berarti percentage change dari m atau m kecil. Gunanya ini adalah karena sering saya kalau nulis M dan M besar M kecil itu suka membingungkan yang mana yang besar yang mana kecil. Jadi kalau ada M besar juga bisa untuk lebih memastikan ya. Oke. Nah sekarang lihat persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama itu xi sama dengan q kali delta i pangkat sigma dikali wi per c pangkat min. Pangkat min sigma. Nah, kita langsung aja ke percentage change dengan product rule aja, product rule. Oke, dengan product rule kita bagi aja, ya. Ini kita bagi dan ini kita bagi, oke. Kemudian kita cari percentage change dari ini, kita cari percentage change dari percentage change dari itu berarti xi percentage nya karena ini produk jadi plus kan, x change plus delta i pangkat sigma di change terus plus pi per c pangkat min sigma, kita percentage change semua. Oke. Nah, karena kita akan mengasumsikan dalam model bahwa parameter itu tidak berubah, oke, maka yang jelas ini akan kita buang, ya. Sehingga kita tinggal yang dua ini aja, oke. Nah, yang ini sendiri, ini kan power, ya enggak? Power. Jadi kalau power kita bisa tulis min sigmanya itu kita ke sini terus kali wi per c percentage change-nya. Oke. Selanjutnya, nah yang yang ininya sendiri, oke, itu adalah fraction ya, pembagian. Berarti untuk yang ininya sendiri itu percentage-nya adalah wi dikurangi percentage change dari c. Oke. Dengan demikian kita bisa selesaikan bahwa percentage change dari xi itu sama dengan percentage change dari x. Oke.
dikurangi sigma kali WI persentasenya min C persentasenya, atau dalam bentuk familiar huruf kecil berarti huruf kecil XI sama dengan huruf kecil dari Q dikurangi sigma kali huruf kecil dari WI dikurangi C. Oke. Jadi untuk persamaan yang pertama ya, CS persamaan yang ini, oke, itu percentage change-nya adalah ini. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan yang C-nya? Oke. C-nya dengan cara yang sama itu kita bisa lakukan turunannya ya. Oke. Untuk yang cost share, untuk yang C ini memang sedikit agak lebih panjang ya. Jadi tapi saya akan coba jelaskan ya. Jadi awalnya kan ini ya. Awalnya adalah ini. Awalnya ini. Kemudian kita percentage-nya, maka pertama tentu adalah power rule. Power rule berarti C1 per 1 min sigmanya itu kita masukin ke sini. Ya. Kemudian ini adalah percentage change dari bagian yang ini. Nah, percentage change dari bagian yang ini itu adalah pertama kita sigma dulu. Ini kan sigma. Sigma berarti sigma itu berarti pakai share rule. Ya, share rule. Share rule berarti dia dibagi dengan totalnya. Jadi ini total, ini basically total ya. Ini kan ini totalnya nih ya. Maka angka totalnya ini kita masukin ke sini. Kemudian ini percentage change dari yang di dalamnya. Gitu. Oke. Nah, percentage change yang di dalamnya itu kemudian kita bisa kita bisa kita jadikan power rule juga karena di sini ada pangkat kan ya. Nah, power rule-nya itu berarti kita masukin ke sini pangkat kali turunan dari WI. Kemana deltanya? Deltanya dibuang aja karena itu adalah konstanta saya buang ya. Sehingga kita bisa sederhanakan karena si 1 min sigma di sini ada juga, maka 1 min sigmanya hilang sehingga jadi seperti ini. Nah, kalau Anda lihat handout 1 ya, Anda bisa lihat bahwa si ini itu ternyata adalah SJ, di mana SJ itu adalah cost share. Ya, lihat di handout 1 kalau Anda mau bingung ya. Anda tahu seperti ini, sehingga percentage change dari ini ya, itu adalah ini. Oke. Jadi itu adalah percentage change dari itu. Oke, nah sehingga kalau kita summarize, kalau Anda mempunyai persamaan CS ya, hasil dari optimisasi cost minimization dengan CS, di mana persamaan levelnya itu adalah XI, XI sama dengan Q delta I kali sigma WI kali C pangkat min sigma, kemudian C nya didefinisikan sebagai delta I sigma I pangkat sigma kali WI pangkat 1 min sigma pangkat min sigma 1 per 1 min sigma
Maka percentage change-nya adalah XI kecil sama dengan Q kecil dikurangi sigma W kecil min C plus C kecilnya adalah sigma I kali SI pangkat WI. Nah, ini bentuk yang sering muncul dalam CGI model. Oke. Nah, yang sering juga muncul dalam CGI model itu adalah persamaan CES yang mempunyai technical change parameter untuk masing-masing inputnya. Jadi kalau misalkan kita punya problem meminimumkan biaya, subject to persamaan CS yang bentuknya seperti ini, oke. Bagaimana solusi percentage change-nya? Oke. Nah, cara menyelesaikannya sederhana aja. Ya. Kita tinggal modifikasi sedikit persamaannya untuk mendefinisikannya. Misalnya kita definisikan XI bar, ya, itu adalah XI per AI. Kemudian kita juga tulis WI bar sama dengan WI per AI. Ini untuk definisi aja. Oke. Maka salah. Kita definisikan dua hal, X equal XI bar, kemudian kita definisikan WI bar sebagai AI kali WI by definition. Maka kita juga bisa tuliskan WI kali XI bar sama dengan WI kali XI, ya, karena saling cancel out kan. Maka kalau kita modifikasi si persamaan problemnya, ya, dengan take into account ini, maka problemnya menjadi min sigma I WI XI WI XI, ya, WI XI itu menjadi WI bar kali XI bar subject to Q sama dengan sigma I delta I XI AI. Itu berarti kita bisa jadi X bar, berarti XI bar pangkat min rho min 1 per rho. Oke. Tapi ini sekarang problemnya cukup familiar kan? Kita aplikasikan aja rumus standar yang kita punya, ya, dari sini. Ini, yang ini. Ya, kita bisa aplikasikan kan? Ya, sehingga kita bisa tuliskan dalam percentage change, maka penyelesaiannya adalah XI kecil bar sama dengan Q kecil dikurangi sigma pangkat WI bar kecil dikurangi C. Oke. Dan C-nya adalah sigma I SI dari WI kecil bar. Oke. Nah, by definition, untuk melengkapinya, karena XI bar itu XI per AI, maka percentage-nya tentu karena dia fraction, maka dia jadi XI min AI kan? Ya enggak? Sama dengan Q min sigma WI besar itu, WI bar itu adalah ini, WI kali XI, maka ini adalah WI kecil
AI kali WI, maka WI plus AI dikurangi C. C kecilnya itu adalah sigma I SI. Nah, karena WI bar itu adalah AI WI, maka bisa tulis WI plus AI. Oke, nah jadi kembali sebagai summary, kalau kita punya kita punya problem ya, cost optimization dengan CES yang ada yang ada ininya, ada technical change-nya, maka solusinya adalah seperti ini. Oke. Terakhir yang akan dibahas mengenai aplikasi linearisasi yang juga sering muncul, yang kadang-kadang suka membingungkan, itu adalah hubungan ya antara harga pembeli ya atau harga konsumen dengan harga produsen ya, atau basic price. Ya, harga konsumen, jadi hubungannya seperti ini. Jadi kalau kita punya harga konsumen, itu hubungannya dengan basic price atau harga produsen itu adalah seperti ini. Ya, dimana ini adalah consumer price, sedangkan ini adalah basic price, kemudian ini adalah ad valorem tax ya, tax rate, ad valorem tax rate. Oke. Dimana ad valorem tax rate sendiri itu sebenarnya bisa dihitung dengan R per basic price dikali Q ya, atau R dikali value dari basic price. Jadi ini adalah tax revenue ya, dalam rupiah. Ini adalah value dari basic price, PB kali Q. Nah, bagaimana cara yang paling percentage change dari dari persamaan ini ya. Satu hal yang perlu kita ingat, seringnya dalam CGI model tax rate ini ya, itu tidak dibentuk, tidak dituliskan dalam bentuk percentage change. Kenapa? Karena satu ya, dia itu suka berubah tanda ya. Jadi satu ya, dia bisa 0. Artinya kalau tidak ada pajak, dia tidak dia tidak mempunyai nilai, sehingga kalau awalnya 0, percentage change-nya tidak bisa kita hitung. Itu satu. Kemudian 2, dia bisa berubah tanda. Ya. Maksudnya berubah tanda itu karena kalau T itu lebih besar dari 0, itu tax sering ya. T lebih kecil dari 0, itu subsidi dalam CGI. Sehingga sering dalam CGI model ad valorem tax itu dia tidak dalam bentuk percentage change, tapi dalam bentuk delta atau ordinary change ya. Jadi lebih ditulis dalam bentuk delta saja. Nah, jadi kita ingin membuat sebuah persamaan dari consumer price yang tidak tergantung dari percentage change dari T ya, tapi dari ordinary change dari T. Oke. Bagaimana caranya? Ya, kita aplikasikan ya formula-formula yang kita punya. Pertama ya tentu kita bikin aja dalam bentuk perkalian, kita bikin percentage change, kita bagi 2 ya. Ini kita bisa bagi 2. Oke. Jadi kita lihat percentage change yang PC-nya dulu.
Berarti percentage change dari PC itu sama dengan percentage change dari ini ditambah percentage change dari basic price. Oke. Nah, sekarang kita hitung, kita kalkulasi percentage change dari 1 plus T. Oke. Nah, by definition tentu ini adalah delta 1 plus T dibagi 1 plus T awal kan. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai delta T dibagi 1 plus T. Kenapa tiba-tiba jadi delta T? Karena satunya hilang. Satu itu kan konstanta. Kalau konstanta deltanya 0. Oke. Kemudian kita bisa tulis 100 delta T 1 plus, nah T-nya sendiri rumusnya adalah ini kan, ya, R dibagi VB, R dibagi VB. Oke. Kemudian kita bisa teruskan. Nah, R dibagi VB itu kita bisa sederhanakan menjadi VB kali VB plus R. Ya. Jadi itu adalah nilai value dari basic, ya, nilai dari value dari dengan basic price, ya, value of production dengan basic price ditambah revenue. Oke. Nah, sehingga kita bisa tulis 100 kali delta kita sederhanakan kali VB per VB plus R dikali delta T. Oke. Nah, sekarang kita kita masukkan kembali ke persamaan awal, ya, persamaan yang ini. Oke. Sehingga percentage change dari consumer price itu sama dengan 100 kali VB per VB plus R kali delta T ditambah VB. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan kalau kita punya persamaan hubungan antara basic consumer price dengan basic price, maka percentage change-nya dengan memasukkan pajak dalam bentuk delta atau ordinary change adalah seperti ini. Oke. Jadi barangkali itu video untuk proses linearisasi, ya, yang bisa saya sampaikan. Tolong jangan lupa di submit exercise-nya secara online sebagai bahan dari tes pemahaman untuk lebih memperlancar proses dari training ini ke depan. Terima kasih.